Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cahya Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember dari Prodi PKPI. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi konseling sebaya dengan tema kecemasan dalam menghadapi ujian. Tema ini saya pilih karena merupakan salah satu masalah yang cukup sering dialami oleh mahasiswa karena tekanan untuk memperoleh nilai yang baik, banyaknya materi yang harus dipelajari, serta rasa takut gagal seringkali membuat mahasiswa itu mengalami kecemasan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, kualitas untuk tidur, dan juga kepercayaan dirinya. Nah, melalui simulasi ini saya akan memperagakan tahapan konseling sebaya, mulai dari membangun hubungan, mengeksplorasi masalah, membantu konseling untuk menemukan alternatif, solusi, melakukan penutupan, hingga memberikan rujukan sampai apabila diperlukan. Nah, dalam simulasi konseling sebaya ini terdapat dua tokoh. Yang pertama, tokoh Faruk sebagai mahasiswa semester 4 ya, yang mau menghadapi ujian semester. Dan juga tokoh kedua yaitu saya sendiri, Cahya, sebagai konselor sebaya. Nah, saya sendiri bertugas untuk mendengarkan, memberikan dukungan, serta membantu Faruk untuk menemukan solusi atas permasalahannya tanpa menghakimi maupun memaksakan pendapatnya. Baik, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Cahya. Boleh duduk enggak? Oh, boleh, Pak. Duduk aja. Aku lihat dari tadi kamu kok cuma buka bukunya saja, terus dari tadi juga halamannya belum dipindah. Lagi susah fokus ya? Kelihatan ya. Lumayan. Biasanya kalau habis kuliah kamu masih sempat bercanda sama teman-teman. Terus sekarang kok hampir setiap hari kamu langsung pulang, makanya aku jadi kepikiran. Iya, lagi banyak yang aku pikirin akhir-akhir ini. Kalau kamu nggak keberatan cerita, aku siap dengerin kok. Santai aja, gak usah takut. Aku nggak akan menghakimi kok. Apa yang kamu ceritakan juga aku akan jaga kerahasiaannya. Jadi anggap aja nih kita lagi ngobrol biasa kayak teman-teman gitu. Makasih ya. Aku jadi lebih nyaman. Sama-sama. Aku senang kok kalau kamu cerita. Gak perlu buru-buru, pelan-pelan saja. Kalau boleh tahu, apa yang akhir-akhir ini paling sering menuju di pikiranmu? Ini sebentar lagi kita kan ada ujian akhir semester. Jujur, aku tuh takut banget. Takut karena apa, Rup? Takut aku tuh takut kalau misalnya aku tuh nggak bisa ngerjain soalnya. Aku takut kalau nilaiku jelek, dan aku takut kalau semisal IPK aku itu turun. Pokoknya setiap ingat ujian rasanya aku itu langsung panik gitu. Oh, berarti setiap kali kamu mengingat ujian, yang muncul pertama kali itu rasa takut ya? Kalau hasilnya itu tidak sesuai harapan. Iya, padahal kan aku itu sudah coba belajar untuk belajar setiap malam gitu ya. Tapi tetap aja mesti itu rasanya itu kayak belum siap untuk menghadapi ujian. Seperti itu. Boleh cerita dikit nggak apa yang biasanya terjadi saat kamu mau belajar?
Gini, anu kan awalnya tuh aku kan belajar ya, aku itu buka buku. Nah terus aku bacalah beberapa halaman. Tapi belum lama belajar aja, itu pikiran aku tuh langsung kemana-mana. Aku tuh mikir kalau semisal nanti soalnya susah gimana, habis itu kalau semisal aku nggak bisa jawab itu gimana, dan lagi kalau nilainya jelek itu gimana. Akhirnya aku sendiri yang malah nggak fokus kan, gitu. Terus setelah itu biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau semisal aku nggak fokus gitu, aku tuh ya langsung tutup buku, langsung aku tutup bukunya, terus aku buka HP. Nah awalnya itu aku kan niatnya cuma istirahat sebentar, malah terlanjur main sosmed, dan habis itu aku malah nyalahin diri aku sendiri. Aku tuh ngerasa kalau waktuku itu terbuang sia-sia hanya karena sosmed itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau setiap buka buku sebentar ya, terus ditutup lagi, buka HP ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini kamu ingin belajar, tapi rasa cemas itu membuat kamu tuh sulit untuk konsentrasi. Jadi akhirnya kamu mengalihkan perhatian ke HP. Nah setelah itu malah merasa salah pada diri sendiri. Iya benar, persis ya seperti apa yang kamu katakan itu. Oh, kalau rasa cemas itu muncul, apa yang kamu rasakan di badanmu itu? Kadang itu jantungku itu langsung berdebar gitu ya. Nah terus tanganku itu kayak dingin banget, habis itu kayak dredeg itu getar. Nah yang paling parah lagi, aku itu jadi susah tidur. Padahal kan besok itu harusnya aku itu kuliah, tapi aku merasa kayak gitu. Berarti kecemasan yang kamu alami itu bukan hanya di pikiran saja, tapi sudah mempengaruhi kondisi fisikmu juga. Iya, capek banget rasanya ya. Kan mau belajar nggak bisa, mau tidur pun juga nggak bisa. Aku memahami kok apa yang kamu rasakan. Kenapa kamu bisa sangat lelah? Kalau setiap hari harus menghadapi pikiran seperti itu pasti menguras tenaga loh. Iya benar. Kadang tuh ya aku tuh iri banget sama teman-teman yang lain. Mereka tuh kok kelihatannya tuh santai banget, sedangkan aku mesti panik sendiri, atau nggak tahu kok tiba-tiba panik sendiri, bingung sendiri gitu. Kamu iri ya loh sama teman-temannya. Ya. Jadi menurutmu apa yang membuat kamu itu merasa berbeda dengan teman-teman gitu? Aku merasa mereka itu kayak lebih pintar dari aku. Kalau aku kan harus belajar berkali-kali baru paham. Jadi kamu mulai membandingkan dirimu dengan teman-teman ya. Kalau boleh aku tanya, selama kuliah ini apakah pernah ada mata kuliah yang nilainya bagus? Ada dulu waktu aku semester 1 itu aku salah satu matkulku itu ada yang dapat nilai A. Wah, berarti sebenarnya itu kamu pernah berhasil. Nah, menurutmu itu waktu itu apa yang membuatmu itu bisa mendapatkan hasil yang baik? Karena pada waktu itu aku tuh belajarnya nggak mepet. Habis itu aku kan juga sering diskusi dengan teman-temanku, dan lagi jadinya dari situ pas ujian nggak terlalu panik sih. Menarik ya. Berarti sebenarnya kamu itu punya pengalaman berhasil saat mengerjakan ujian. Artinya kemampuan itu masih ada pada dirimu. Yang sedang mengganggu sekarang itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena rasa cemasmu itu yang lebih besar daripada rasa percaya dirimu itu. Loh, iya ya, kok aku baru sadar sih? Iya, kadang rasa cemas itu membuat kita itu lebih fokus melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa kalau kita itu pernah berhasil. Jadi menurutku pengalaman waktu semester 1 itu adalah bukti bahwa sebenarnya kamu itu mampu. Gitu. Mungkin karena sekarang itu tugasnya lebih banyak kali ya. Dan lagi kan aku juga
juga ikut organisasi, jadi mungkin waktuku untuk belajar itu pastinya berkurang. Berarti bukan soal kemampuanmu yang berubah ya, tapi kondisi dan pembagian waktumu itu yang berbeda. Iya, kadang pas pulang organisasi itu rasanya tuh udah capek banget. Pas mau belajar itu rasanya males banget. Nah, akhirnya ditunda lagi. Besoknya malah tambah banyak yang harus aku pelajari. Kalau menurutku sendiri, dari apa yang tadi kita bicarakan, hal apa yang paling mungkin kamu mulai ubah? Mungkin kayaknya aku itu harus mengatur jadwal belajarku lagi ya. Nah, selama ini kan aku belajarnya kalau aku lagi mood aja. Menurutku itu apakah langkah yang realistis? Kalau menurutku realistis banget sih. Kalau jadwalku lebih teratur, mungkin aku nggak akan terlalu panik menjelang ujian. Kalau begitu, kira-kira seperti apa ya? Apa jadwal yang kamu bisa jalankan? Jangan yang terlalu berat loh. Yang penting sesuai kemampuanmu saja. Apa ya? Mungkin aku tuh bisa belajar satu atau enggak dua matkul setiap malam. Nah, nggak usah lama-lama dah, sekitar 1 jam aja untuk setiap mata kuliahnya. Kalau dipaksakan terlalu lama, biasanya malah nggak masuk nantinya. Iya, menurutku itu sudah cukup baik kok. Karena target yang realistis biasanya itu lebih mudah dijalankan daripada target yang terlalu tinggi. Iya, aku juga sering salah di situ. Aku juga sering salah di situ. Nah, mauku kan langsung belajar 5 sampai 6 jam gitu. Padahal baru 1 jam aja aku tuh udah capek banget. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri ya. Padahal belajar sedikit demi sedikit, tapi kalau rutin itu lebih efektif. Iya juga sih. Selain mengatur jadwal, apalagi yang menurutku bisa membantu mengurangi rasa cemas? Kayaknya apa itu aku harus mengurangi main HP deh. Soalnya setiap kali aku buka HP, buka media sosial gitu, waktuku pasti habis di situ. Menurutmu bagaimana caranya supaya itu bisa dilakukan? Mungkin HP itu bisa aku taruh lebih jauh dari aku dan pada waktu belajar maksudnya, dan aku mungkin bisa mematikan notifikasinya supaya aku tidak salah fokus ke HP. Oke, bagus Rup. Itu keputusan yang kamu buat sendiri. Berarti kamu sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Iya, semoga aja aku bisa konsisten sih. Aku percaya kok Rup, kamu bisa. Tapi ingat, kalau suatu hari kamu belum berhasil menjalankan semuanya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Yang penting kamu itu sudah mau mencoba. Iya, soalnya tuh ya selama ini aku memang sering banget terlalu keras sama diri aku sendiri. Kalau semisal aku itu sekali aja gagal ya, aku itu langsung merasa semuanya tuh berantakan. Aku tuh gagal. Padahal satu hari yang kurang maksimal itu bukan berarti seluruh usahamu itu gagal. Itu proses suatu pembelajaran yang memang naik turun. Yang penting kamu tetap terus bergerak. Oh, aku jadi agak lega dengarnya. Ya, aku juga penasaran kalau nanti malam rasa cemas itu datang lagi, menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku akan mulai dari jadwal. Aku akan mulai dari jadwal yang tadi aku buat. Nah, terus mungkin aku akan belajar sedikit demi sedikit. Kalau semisal aku mulai panik gitu ya, aku tuh mungkin akan berhenti sebentar buat nenangin diri aku sendiri. Setelah itu aku lanjut belajar lagi deh. Bagus. Menurutku itu langkah yang sehat. Kamu tidak perlu menghindari belajar lagi, tapi juga tidak memaksakan diri ya secara berlebihan. Iya, aku rasa itu lebih masuk akal sih. Selain itu,
bisa diajak belajar bersama? Ada. Besok tuh ya aku itu kan rencananya mau belajar bersama dengan Ali dan juga Sofyan. Nah, biasanya kalau aku diskusi aku itu akan lebih cepat paham. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kekuatanmu. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Meminta bantuan kepada teman juga bukan berarti kamu lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kamu itu mau berkembang. Oh iya ya. Aku kan selama ini itu kayaknya terlalu sering memendam semuanya sendiri. Dan hari ini kamu juga sudah mengambil langkah yang baik. Kamu sudah berani bercerita. Tapi menurutku itu tidak mudah. Terima kasih ya Cai. Jujur, setelah ngobrol sama kamu, pikiranku itu jauh sekali lebih ringan. Masalahnya memang belum selesai sih, tapi sekarang aku tahu harus mulai dari mana dulu. Ya, alhamdulillah. Saya juga senang mendengarnya, Faruk. Jadi sebagai teman, aku memang tidak bisa menghilangkan semua masalahmu. Tapi aku berharap omongan kita hari ini itu bisa membantu kamu melihat bahwa kamu itu sebenarnya masih punya banyak kemampuan untuk menghadapi ujian nanti. Iya, aku jadi lebih percaya diri dibanding tadi. Ya, kalau begitu, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, aku ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan. Kalau ada yang kurang tepat, nanti kamu boleh tambahkan ya. Oke. Nah, dari cerita yang kamu sampaikan tadi, aku itu memahami bahwa rasa cemas yang kamu alami itu muncul karena kamu takut tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Takut nilaimu turun, terus takut mengecewakan orang tua juga. Jadi akibatnya kamu itu jadi susah tidur, sulit untuk konsentrasi dan juga sering menunda belajar. Tapi dari pembicaraan kita tadi, kita juga menemukan bahwa sebenarnya kamu itu memiliki kemampuan untuk menghadapi ujian. Kamu juga pernah berhasil memperoleh nilai yang baik ketika mampu mengatur waktu belajar dan berdiskusi dengan teman. Artinya kemampuan di kamu itu sebenarnya masih ada. Yang perlu kamu lakukan itu adalah mengelola rasa cemas itu agar tidak menguasai di pikiran kamu. Iya, sekarang aku itu jadi sadar kalau semisal selama ini aku tuh lebih fokus sama rasa takutku sendiri daripada sama kemampuan yang sebenarnya aku punya. Iya, betul Faruk. Dan tadi kamu juga sudah menentukan sendiri beberapa langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Nah, nanti itu kamu coba sebutkan lagi supaya kita sama-sama ingat. Oke, apa itu yang pertama ya? Aku akan membuat jadwal belajar yang lebih teratur lagi. Terus yang kedua, aku tuh akan mengurangi penggunaan HP saat belajar. Dan yang ketiga, aku belajar bersama teman. Mungkin belajar bersama teman itu supaya aku tuh bisa lebih semangat lagi. Dan kalau semisal aku mulai panik gitu, aku akan berhenti sebentar, menenangkan diri, lalu lanjut belajar lagi. Ya, menurutku itu sudah menjadi rencana yang baik kok. Jadi tidak perlu langsung sempurna. Yang penting kamu itu konsisten menjalankannya sedikit demi sedikit. Nah, saya yakin kok kamu tuh mampu. Terima kasih ya Cai. Jujur setelah ngobrol hari ini aku merasa jauh lebih tenang. Masalahnya belum selesai, tapi sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, sama-sama Faruk. Aku juga senang kok kamu mau terbuka. Terima kasih juga karena kamu sudah mempercayaiku untuk mendengarkan ceritamu. Semoga rencana yang sudah kamu buat itu bisa membantumu menghadapi ujian dengan lebih pede.
Amin, semoga aja. Nah, dan satu hal lagi, Rob, sebagai teman dan konselor sebaya, aku akan selalu berusaha untuk mendengarkan dan mendukungmu juga. Tapi aku juga sadar kalau ada batas dalam peranku. Kalau nanti rasa cemas yang kamu alami itu semakin berat, misalnya sampai membuatmu tidak bisa mengikuti kuliah, terus sulit tidur terus menerus, dan bisa mengganggu aktivitasmu dalam waktu yang lama. Menurutku akan lebih baik jika kamu berkonsultasi dengan konselor yang ada di kampus atau bisa juga ke psikolog. Nah, mereka itu memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan yang lebih mendalam. Nah, aku akan tetap menemanimu sebagai teman, tapi bantuan profesional tetap penting apabila memang diperlukan. Iya Jai, aku mengerti. Kalau nanti memang aku merasa tidak sanggup untuk mengatasinya sendiri, aku akan mencoba berkonsultasi dengan konselor kampus. Terima kasih ya Jai sudah mengingatkanku. Ya, sama-sama Faruk. Semangat ya untuk ujiannya. Aku percaya kok kamu bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, semangat juga buat kamu. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Rob. Oke, hati-hati ya. Ya. Baik, mungkin itu saja simulasi konseling sebaya kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam melakukan simulasi ini terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam ucapan. Semoga simulasi ini memberikan gambaran bagi kita semua mengenai penerapan keterampilan dasar konseling sebaya dalam membantu temannya untuk menghadapi kecemasan. Nah, saya juga sendiri menyadari bahwa simulasi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya mengharap kritik dan saran dari teman-teman semua yang menonton video saya ini untuk sebagai pembangun bahan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.